Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Jawaharudin dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2A dengan NIM 208304022 ingin memaparkan sedikit review mengenai pendidikan kewarganegaraan dari pembahasan 1 sampai 13 dengan dosen pengampu Bapak Faridlo Fuad MPD. Pada bab 1 mengenai hakikat PKN dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Poin 1, pentingnya Pancasila dan PKN karena memiliki keterkaitan. Dan sebagai masyarakat Indonesia harus terus mempelajari dan memahami bangsanya sendiri. Terlebih lagi di perguruan tinggi harus lebih detail lagi tentang sejarah-sejarahnya. Poin kedua, PKN merupakan muatan pendidikan formal. Ya, karena telah diberikan melalui jalur khusus pendidikan formal dari SD hingga pendidikan tinggi yang memiliki tujuan untuk membentuk karakter sesuai dengan cita-cita nasional. Lalu poin 3, PKN khususnya di perguruan tinggi merupakan mata kuliah yang harapannya dapat memberikan arti seperti itu kepada kalian calon tenaga profesional yang nanti akan terjun ke lapangan, yang tetap pada idealisme berpikirnya dan tetap teguh tidak hanya berorientasi kepada diri sendiri tetapi juga memiliki kepedulian dengan bangsa ini. Pada bab 2, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan negara. Poin 1, pentingnya identitas nasional menjadi penting karena bangsa Indonesia tumbuh sebagai hasil interaksi masyarakat yang terjadi secara alamiah. Nah, proses alamiah tersebut tumbuh karena adanya persamaan sejarah untuk menjadi kesatuan bangsa yang merdeka. Kapan terjadinya? Pada 28 Oktober 1928, pada saat para pemimpin kita di masa tersebut secara sadar untuk merumuskan Sumpah Pemuda, sehingga secara politis Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai dasar bangsa Indonesia berdiri yang kemudian tampil untuk negara di kancah internasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, poin ketiga adalah Pemersatu Indonesia haruslah yang dapat diterima oleh seluruh anggota, yaitu Pancasila. Poin keempat, adanya identitas nasional untuk membedakan negara kita dengan negara lain yang utama adalah tetap eksis hingga selama-lamanya. Nah, yang terakhir, poin terakhir, unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental, yang kedua ada identitas instrumental, dan yang terakhir ada identitas alamiah. Pada bab ketiga, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, poin 1, tujuan dibuatnya konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, pentingnya konstitusi. Singkatnya, karena kita berangkat dari segala perbedaan, maka konstitusi itu menjadi penting untuk dapat menjamin hak setiap warga negaranya. Nah, gagasan konstitusi. Implikasinya tidak hanya sampai sebatas itu, tetapi konstitusi itu juga menjadi sebagai gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, yang mana gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Nah, fungsi konstitusi sama untuk setiap warga negara. Nyatanya bagi Indonesia konstitusi menjadi lebih penting, bahkan prioritas nomor 2 setelah disepakati dasar negara Indonesia. Pada bab 4 mengenai sumber historis sosiologis dan politik tentang konstitusi. Perkembangan konstitusi. Para pendiri NKRI telah sepakat untuk menyusun sebuah UUD sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah disahkan oleh PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan UUD NKRI. Nah, bentuk perlindungan rakyat dalam konstitusi. Apa yang dikehendaki oleh masyarakat bisa dihadirkan oleh pemerintahan atau negara. Negara akan bermanfaat untuk warga negaranya karena di dalam konstitusi telah dijamin hak-hak warga negara. Peran MK dalam menjaga nilai sosiologi. Perannya untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan. Lalu ada politik konstitusi. Politik konstitusi merupakan kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum, mengenai hukum yang akan berjalan. Pada bab 5 mengenai konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Nah, alasan diperlakukan harmoni yaitu dewasa ini menjadi amat penting untuk dikaji mendalam, mengingat negara kita sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi.
Sumber historis sosiologis politik. Historis. Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Lalu, secara sosiologis, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rejim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NKRI yang terjadi pada era reformasi. Aturan dasar Ihwal. Aturan dasar Ihwan Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Aturan dasar Ihwan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Aturan dasar Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, Aturan dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Esensi dan urgensinya adalah dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pertahanan dan keamanan. Pada bab 6 mengenai sumber historis, sosiologis, politik, teknologi, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Poin 1 yaitu dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Aturan dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Aturan Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, Aturan dasar Ihwal Hak dan Hak Asasi Manusia. Untuk sumbernya telah disebutkan pada bab yang sebelumnya, dan untuk esensi dan urgensi itu dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi seperti yang tadi, agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian. Lalu pada bab ke-7 mengenai demokrasi Pancasila. Pentingnya demokrasi karena setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Lalu corak demokrasi. Pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan dan memberi arti pada tingkah laku. Lalu poin 3 yaitu perkembangan demokrasi. Demokrasi semakin pesat dan diterima sesuai bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Sejarah demokrasi di Indonesia. Pada masa Republik Indonesia tahun 1945 dan 1959. Demokrasi ini disebut demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia II 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin. Masa Republik Indonesia III 1965-1998. Masa demokrasi Pancasila. Masa Republik Indonesia IV 98 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Lalu ke bab 8. Implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Demokrasi yang dianut negara Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Asas demokrasi Pancasila yaitu tertera dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, nilai-nilai masyarakat yang mempunyai nilai demokratis. Salah satunya menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin dan menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Bab 9. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep negara hukum artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Lalu penegakan hukum di Indonesia ada dua hal yang dapat kita bedah, yaitu pertama tentang adakah instrumen lembaga penegakan hukum dan bagaimana implementasi hukum di Indonesia. Gustav Reitbud, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur. Yang pertama unsur keadilan, kedua unsur kemanfaatan, dan yang terakhir unsur kepastian. Pada bab 10, konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Awal munculnya Nusantara itu ditemukan di sebuah prasasti yang berisi pengangkatan Gajah Mada sebagai seorang patih, sehingga pada saat itu mulailah dikenal kata Nusantara. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat gitu. Yang poin 2, wawasan Nusantara secara umum memang merupakan cara pandang dari sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Bab 11, konsep dan urgensi ketahanan negara dan bela negara. Pada poin 1
Ketahanan nasional merupakan upaya keulatan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Nah, sumber ancaman itu ada 4. Pertama, ancaman langsung, ancaman dari luar, ancaman tidak langsung, dan ancaman dari dalam. Konsep pertahanan nasional, karena itu sebagai warga negara harus paham mengenai apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional, yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan diri melalui bela negara. Pada bab ke-12 mengenai mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bahkan secara pelaksanaannya, wawasan Nusantara itu seperti mengamini Pancasila sebagai dasar negara. Karena untuk menjembatani keberagaman yang ada di negeri ini, mereka yang tahu toleransi secara tidak langsung, mereka memahami konsep wawasan Nusantara pada segi sosial plural yang dimiliki Indonesia. Dan bab yang terakhir, pembahasan terakhir, anti korupsi. Realitas moral sosial seperti ini sebenarnya dapat menjawab kenapa penegakan hukum di negeri ini tidak pernah maksimal walaupun aturan yang begitu melimpah dan bermacam-macam lembaga pengawasan dibentuk, tetap tindak korupsi tidak akan hilang jika kesadaran etis kita masih sangat rendah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.